Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu viral seseorang yang bernama Saifuddin Ibrahim. Katanya ia adalah seorang murtadin yang kemudian menjadi pendeta. Ia mendadak viral karena pernyataannya tentang 300 ayat di dalam kitab suci agama Islam yang harus dihapus karena mengajarkan kekerasan. Berhubungan dengan peristiwa ini, saya suka memberikan komentar bahwa sikap menyerang agama lain bukanlah sikap yang baik dari seorang Kristiani. Mengapa? Karena seorang pengikut Kristus yang baik adalah mereka yang tidak mudah menghukum dan menghakimi sesama, apalagi menyerang agama lain. Yesus senantiasa mengajarkan agar para pengikutnya lebih menghargai kemanusiaan dan mengedepankan cinta kasih, bukan penghakiman. Di dalam Injil hari ini, Yesus memperlihatkan dengan sangat indah sikap yang bijaksana berhubungan dengan menghakimi sesama. Saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka bahkan menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka. Tetapi Yesus memberikan respon yang tidak disangka-sangka dengan begitu bijaksana dan cerdas. Yesus mengatakan, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Dengan sabdanya ini, Yesus hendak menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah menghakimi dan menghukum orang lain, tetapi pertama-tama ialah pertobatan diri. Tujuan dari pertobatan ialah agar kita bisa menyerupai Yesus sendiri. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menekankan bahwa yang perlu dikejar ialah mengenal Yesus, bersatu dengan Yesus dalam kematian, bahkan berusaha menjadi serupa dengan Yesus dalam kebangkitan. Karena itu, bagi Santo Paulus, yang terpenting ialah melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di dalam bacaan yang pertama. Nabi Yesaya mengatakan, "Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan berhubungan dengan sikap belas kasih dan pengampunan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menegur perempuan yang berzina sekaligus juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bukan dengan menghakimi ataupun menghukum mereka, tetapi dengan menyadarkan mereka. Kata-kata Yesus, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Kata-kata ini sungguh menyadarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sejak awal berencana hendak merajam perempuan tersebut. Dengan peristiwa ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa menghakimi dan menghukum sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi. Karena itu, yang terpenting dan yang paling utama ialah bagaimana kita bercermin diri, memperbaiki diri, dan tidak ambil pusing dengan kehidupan orang lain.
Menyadarkan orang lain boleh, tetapi tidak harus menghakimi dan menghukum mereka. Kedua, Yesus pun menegur perempuan yang bersinah, namun Yesus tidak menghukumnya, tetapi mengampuni dengan belas kasih, sambil menuntut agar perempuan tersebut tidak berbuat dosa lagi. Dalam arti tertentu, Yesus tidak berfokus pada kesalahan perempuan yang bersinah tersebut, tetapi berfokus pada sisi kemanusiaan, sehingga perempuan yang bersalah tadi merasa diangkat derajatnya, kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Dengan kata lain, mengedepankan sikap belas kasih jauh lebih mulia daripada menghukum atau menghakimi. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Perkataan Santo Paulus ini hendak mengajak kita semua agar tidak terlalu berfokus pada semua pengalaman masa lalu, entah itu dosa-dosa kita, pengalaman kelam, penderitaan, dan lain sebagainya. Ketika merenungkan semuanya ini, saya teringat akan perkataan ini. Orang kudus memiliki masa lalu, seorang pendosa memiliki masa depan. Itu artinya setiap orang pasti memiliki pengalaman kelam dan dosa, tetapi kita memiliki kebebasan dan akal budi untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu dan merancang masa depan kerohanian kita untuk lebih baik melalui sakramen tobat yang disediakan oleh gereja di masa Prapaskah ini untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua.